terkenang selama hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan, salam pelajar. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan dan semoga kita diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi wabah Covid-19 sehingga kita bisa memajukan bangsa Indonesia menjadi lebih maju lagi dari sebelumnya. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai peran pelajar di era keterbatasan. Pada beberapa bulan yang lalu hingga sekarang, negara kita berduka dengan adanya tamu yang membuat kita resah dan membatasi segala aktivitas kita, terutama pada bidang pendidikan. Sehingga hampir keseluruhan pelajar Indonesia melakukan pembelajaran jarak jauh. Dampaknya, banyak pelajar yang asal belajar, asal mengerjakan tugas, comet sana, comet sini, tanpa memahami esensi dari belajar itu sendiri. Padahal, harapan bangsa berada di pundak kita sebagai generasi muda, yaitu pelajar Indonesia. Berbicara mengenai peran pelajar membangun bangsa, apakah kita sudah berkontribusi untuk bangsa? Ataukah kita belum melakukan apapun untuk bangsa ini? Kita sebagai generasi muda, pelajar Indonesia, sangatlah penting berkontribusi, berperan, mengambil langkah untuk memajukan bangsa. Salah satu langkah kecil yang bisa kita lakukan adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Bagaimana cara kita berkontribusi bagi bangsa? Yang pertama, selalu ingat bahwa belajar adalah kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua orang, tak terkecuali itu tua ataupun muda, dari lahir hingga ke liang lahat. Sesuai bunyi hadis, utlubul minal ilma minal mahdi ilal lahad. Artinya, tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Apakah kalian sudah melakukannya? Jika belum, maka lakukanlah sekarang. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Belajar tidak ada batasan usia. Bahkan seorang yang sudah berprofesi sebagai guru saja masih belajar untuk menambah wawasan. Mereka kan sudah pintar, sudah sarjana, sudah diakui sebagai guru profesional. Untuk apa mereka masih belajar? Jawabannya adalah karena mereka tahu bahwa belajar itu dilakukan sampai akhir hayat. Belajar tidak hanya melulu soal pelajaran sekolah, tetapi kita bisa menyeimbangkannya dengan pelajaran agama. Dengan keduanya, kita dapat menjadi pribadi yang berilmu dan berkarakter. Harapannya dapat mengubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk mengenyam pendidikan, baik itu formal maupun non-formal. Lihatlah di luar sana, banyak orang yang mencari nafkah hanya untuk bisa belajar seperti kalian. Seharusnya kalian bisa bersyukur dengan cara kalian belajar sungguh-sungguh. Luangkanlah sedikit waktu kalian untuk belajar. Jangan buang waktu kalian untuk hal yang tidak berguna. Paksakanlah, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Tentunya kebiasaan ke arah kebaikan. Yang ketiga adalah optimis dan mau bekerja keras. Kita harus selalu optimis dengan apapun yang terjadi, baik itu masalah berat ataupun masalah ringan. Sikap selalu mempunyai harapan dalam segala hal juga sangat diperlukan. Jangan berpikiran bahwa kalian itu tidak bisa apa-apa. Jika kalian berpikir seperti itu, kapan kalian bisa bangkit dari keterpurukan? Sesuai dalam hadis Al-Bukhari Muslim, Allah Ta'ala berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku." Jadi, berprasangka baiklah kepada Allah dan buang rasa putus asa dalam diri kalian.
Buktikan kepada dunia bahwa kalian benar-benar bisa. Bekerja keraslah kalian sebisa dan semaksimal mungkin. Jika kalian gagal menggapai sesuatu, maka ambil positifnya. Maka ambil sisi positifnya. Cobalah kembali lagi dan berdoa agar dimudahkan dalam segala urusan. Jangan mudah menyerah dan mencoba bangkit adalah jawaban yang paling tepat. Yang keempat adalah berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Siapa sih yang tidak ingin berprestasi? Pasti semua pelajar Indonesia ingin berprestasi, baik itu bidang akademik maupun non-akademik. Hal itu bisa kita lakukan dengan cara mau berusaha, mau bekerja keras, mau berlatih, dan yang paling penting adalah mau berdoa. Semua itu tidak bisa kita peroleh secara instan. Semua butuh proses, tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Jika ada kesempatan untuk mengikuti perlombaan, maka gunakanlah kesempatan tersebut untuk membuktikan bahwa kita layak menjadi juara. Jika kalian gagal memperoleh juara, maka temukanlah kesalahan kita. Apa yang membuat kita tidak layak menjadi juara? Lalu perbaiki kesalahan tersebut dan mencobanya kembali. Jika kita bisa mengikuti perlombaan di kancah internasional, hal itu bisa membuat kita bangga sebagai anak Indonesia dan bangga membawa bangsa Indonesia dan membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan negara lain. Selanjutnya adalah mampu mengolah kekayaan yang Allah titipkan berupa kekayaan alam. Kita sebagai pelajar harus membawa sedikit perubahan yang kelak menjadi besar dampaknya. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar kalian dengan cara pengolahannya menjadi nilai jual yang tinggi. Contoh lain yaitu pengolahan sampah yang sampai sekarang ini masih menjadi permasalahan dan membawa dampak buruk bagi kehidupan. Yang terakhir adalah jangan mudah terprovokasi dengan berita hoax. Sejatinya berita hoax itu ingin memecah belah kita sehingga muncul rasa curiga dan tidak percaya. Kita sebagai pelajar seyogyanya mampu memilah dan mencari terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Jadilah pelajar yang smart, fleksibel, dan berkarakter. Sehingga kedepannya Indonesia mampu memiliki pemimpin yang mengantarkan Indonesia ke kancah internasional. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, dan jaga jarak. Saya Nur Laila Siva dari SMA Negeri 2 Bayi Kudus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.